Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan taufiknya lah sehingga kita dapat dipertemukan dalam pertemuan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, karena atas perjuangan beliaulah yang membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju zaman keilmuan seperti saat ini. Baik, langsung saja kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Laporan Laba Rugi, Laporan Laba yang Ditahan, dan Laporan Modal Sendiri, yang akan dibawakan oleh Elvina Sari, Rina Umi Mukharomah, dan Jamal Abdillah. Baik, yang pertama adalah laporan laba rugi. Menurut Henry Simamora, dalam buku analisis laporan keuangan untuk bisnis, laporan laba rugi adalah laporan keuangan resmi yang menerangkan kegiatan-kegiatan operasi, yaitu pendapatan dan biaya selama periode tertentu, biasanya 1 bulan atau 1 tahun. Sedangkan menurut pengertian laporan laba rugi menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianti dalam buku analisa laporan keuangan, konsep dan aplikasi sebagai berikut. Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan atau potensi perusahaan dalam menghasilkan laba atau kinerja selama periode tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur laporan laba rugi. Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianti juga dalam buku analisa laporan keuangan, konsep dan aplikasi untuk dapat menggambarkan informasi mengenai potensi perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, laporan laba rugi mempunyai 2 unsur, yaitu yang pertama penghasilan atau income, dan yang kedua adalah beban atau expense. Yang pertama, dalam laporan laba rugi ada sejumlah elemen atau istilah yang melekat secara umum. Elemen ini tercatat dalam laporan laba rugi perusahaan, antara lain yang pertama adalah pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya. Bisa merupakan kombinasi keduanya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan perusahaan. Yang kedua adalah beban atau expense. Beban adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya utang. Bisa merupakan kombinasi keduanya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan perusahaan. Yang selanjutnya adalah laba atau profit. Laba adalah kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi utama perusahaan dan transaksi sampingan dari suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, kecuali kenaikan modal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik, seperti pada laba yang timbul dari penjualan aktiva tetap. Yang selanjutnya adalah rugi atau loss. Rugi adalah penurunan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi utama perusahaan dan transaksi sampingan dari suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, kecuali yang timbul dari biaya atau distribusi pada pemilik, seperti pada rugi penjualan surat berharga. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Dasar tunai dan akrual dalam akuntansi. Dasar akrual yaitu akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi. Apabila terjadi transaksi pemberian jasa, penjualan barang, atau pengeluaran biaya, maka transaksi-transaksi tersebut akan dicatat dalam pembukuan sebagai pendapatan atau biaya tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Dasar tunai. Dalam akuntansi, hanya akan dilakukan pencatatan apabila terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Hal ini berarti bahwa pendapatan harus diakui pada saat pendapatan diperoleh, dan biaya diakui pada saat biaya tersebut terjadi, tanpa memandang apakah kas dari transaksi tersebut telah diterima atau dibayar.
Prinsip akuntansi Indonesia menghendaki agar perusahaan menggunakan dasar akrual, karena penggunaan dasar akrual akan menghasilkan informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan penggunaan dasar tunai. Hal ini penting karena semakin lengkap data yang disajikan, akan semakin baik informasi yang diterima pengambilan keputusan dalam menilai kesehatan, keuangan, dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Konsep yang digunakan dalam dasar akrual, periode akuntansi, prinsip pendapatan, dan prinsip mempertandingkan. D. Laporan laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba bersih yang tidak didistribusikan kepada para pemegang saham. Maksud laba ditahan menurut pendapat Martono dan Agus Harjito yaitu laba yang tidak dibagi. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi faktor perubahan laba ditahan, antara lain: A. Adanya laba bersih atau rugi bersih. B. Adanya penyesuaian periode sebelumnya dan perubahan kebijakan akuntansi. C. Adanya dividen. D. Adanya transaksi atas treasure stock. E. Adanya penyesuaian akibat quasi reorganization. Laporan laba ditahan berisikan informasi mengenai perubahan laba ditahan perusahaan yang menyebabkan terjadinya perubahan modal sendiri perusahaan. Perhitungan laba ditahan adalah laba bersih dikurangi dividen yang dibagikan. Laba ditahan diinvestasikan kembali dengan harapan peningkatan laba perusahaan dalam tahun mendatang. Laporan ini digunakan investor untuk menilai usulan kebijakan manajemen perusahaan mengenai dividen. Pembagian dividen yang merupakan hak pemegang saham yang diatur dalam rapat umum pemegang saham. Biasanya tidak dibagikan seluruhnya, tetapi sebagian digunakan kembali untuk berinvestasi. Sebagian yang digunakan untuk berinvestasi inilah menjadi laba ditahan. Perusahaan semakin besar laba ditahan, perusahaan akan semakin besar aset perusahaan dan dapat dikatakan perusahaan tersebut sehat. Laporan modal sendiri. Menurut Trianto, pengertian modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan. F. Prinsip perhitungan pendapatan dan biaya. Yang pertama itu prinsip perhitungan pendapatan atau revenue recognition principle. Pendapatan adalah aliran harta yang masuk atau aktiva yang didapat dari penyerahan barang atau jasa. Prinsip ini mengharuskan kita mencatat harta itu sebagai pendapatan. Contoh, jika suatu perusahaan kita mendapat 1 juta rupiah dari hasil penjualan mobil, itu artinya selain diakui sebagai harta, 1 juta rupiah tersebut juga harus dimasukkan ke dalam pendapatan. Yang kedua itu prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip ini mengharuskan kita untuk melakukan pencatatan terhadap biaya yang dikeluarkan baik untuk memperoleh barang maupun jasa. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam makalah kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.